nggak enak kan kalau misalnya kita yang mungkin ya emang gejalanya flu biasa, tapi kita sampai menularkan ke orang-orang, ke kerabat atau bahkan keluarga tercinta yang belum bisa divaksin karena kita jadi sakit gitu kan, ya amit-amit kayak gitu. Halo teman sehat, selamat datang di Paratalk. Dan kali ini Paratalk kita akan membahas tentang how to be healthy and happy pastinya. Karena apapun yang kita lakukan pastinya harus healthy. Nah, hari ini nih ya kita akan membahas tentang vaksin booster. Karena ini masih ada di era pandemi COVID ya, udah berjalan 2 tahun. Dan semua masyarakat harus yang namanya vaksin booster sekarang ya, karena sudah ada rumornya gelombang ketiga ini teman sehat. Nah, kali ini kita akan membahas vaksin booster bersama dokter yang cantik satu ini, Dokter Clarissa. Halo dokter, apa kabar? Baik, Kak Marta apa kabar? Iya, baik dokter. Dan sekarang kesibukannya apa ini dokter? Oke, kesibukannya sekarang lagi kerja di rumah sakit darurat lapangan COVID di Bangkalan dan juga ada beberapa usaha aja Kak Marta. Oke, nah ini kan udah rumornya sudah ada gelombang ketiga ini dokter ya. Apakah di rumah sakitnya dokter sudah ada pasien-pasien yang bergejala COVID atau gimana? Silakan. Oke, kebetulan kalau di rumah sakit saya kan lebih dialokasikan untuk karantina ya. Jadi belum ada karena yang utama dialokasikan ke asrama haji terlebih dahulu. Oke. Tapi kalau dengar-dengar dari teman-teman saya yang jaga di rumah sakit di Surabaya ataupun di Jakarta, kasusnya sudah sangat meningkat lagi nih Kak. Wow, hati-hati ya teman sehat ya. Nah, kita kalau mau ngomong vaksin booster ini ya, bedanya apa sih dokter vaksin yang pertama, kedua sama yang booster ini? Oke, jadi kalau vaksin yang pertama sama kedua itu kita sebutnya vaksin primer. Oke. Nah, vaksin primer ini adalah vaksin yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan COVID nih. Vaksin yang utama dulu. Nah, vaksin primer ini atau vaksin yang 1, 2 ini harus sama atau harus homolog jenisnya. Jadi misalkan yang pertama Sinovac, yang kedua juga harus Sinovac, seperti Harus itu. sama ya? Harus sama intinya. Nah, tapi kalau yang vaksin booster atau yang vaksin ketiga nih, nama kena vaksin booster adalah vaksin lanjutan yang dilakukan setelah mendapatkan vaksin primer. Oke. Jadi nggak boleh tuh langsung loncat, oh aku mau booster aja deh gitu, nggak boleh. Jadi Nggak bisa nih iya ya? nggak bisa. Jadi harus 1, 2, baru 3. Oke. Bedanya kalau vaksin booster ini boleh beda. Jadi misalnya pertama Sinovac, kedua Sinovac, ketiganya boleh tuh nggak harus Sinovac. Oke. Jadi boleh homolog ataupun heterolog atau heterolog itu maksudnya berbeda seperti itu. Berarti boleh sama, boleh beda juga Iya, gitu benar. ya? Tergantung apa ini yang ada gitu? Iya, ya enggak sih. Atau ada cocok loginya? Ada cocok loginya. Oke. Jadi kalau misalnya pertamanya dia dapat vaksin Sinovac, Ya. ada 2 pilihan. Boleh heterolognya tuh boleh Pfizer ataupun Astra, atau Oke. kalau homolognya ya Sinovac lagi gitu. Oh gitu, berarti nggak asal ya? Iya, nggak asal. Jadi teman saya harus bisa memilih mana nih yang cocok atau bisa konsultasi dengan dokter gitu ya? Lebih baik konsultasi dulu. Biasanya kalau misalnya mau vaksin booster ditanya vaksin 1, 2-nya apa Oke. gitu. Kalau misalnya memang cocok nih baru boleh vaksin gitu. Siap. Nah dokter, kenapa sih kita harus vaksin booster kali ini? Oke Kak Marta, jadi kenapa harus vaksin booster? Kenapa penting? Karena si vaksin ini tuh kan nggak selalu antibodinya di atas terus tuh Kak. Jadi ada grafiknya. Oke. Jadi contohnya gini, misalnya kita vaksin dosis pertama, itu dia dari awal yang kita nggak ada vaksin, lalu kita vaksin antibodinya naik tuh, naik. Nah, tapi dia nggak selamanya di atas, dia akan turun, akan melandai. Kita nggak mau dia sampai melandai banget. Jadi waktu dia masih di tengah-tengah nih, kita vaksin lagi dosis kedua. Oke. Jadi supaya dia nggak turun banget, dia naik lagi, dia lebih naik lagi. Nah gunanya vaksin ketiga ini untuk mempertahankan dan supaya dia tuh nggak turun-turun banget dan tetap stabil tuh kekebalan tubuh kita kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih ada orang yang vaksin yang pertama, kedua Pfizer. Oke, ya. Itu kan udah bagus nih Pfizer nih. Iya, Atau yang bagus lagi apa ya namanya ya? Misalnya Astra. Itu harus butuh lagi nih vaksin boosternya? Butuh. Oh tetap butuh? Tetap butuh karena meskipun dia efektivitasnya bisa dikatakan 90%. Benar. Tapi dia tetap aja grafiknya tuh dia nggak akan terus di peak di atas, dia akan melandai. gitu. Itu kenapa kok di seluruh dunia itu
kok kayaknya menganjurkan booster gitu ya. Oke, berarti kalau Marta boleh bilang habis 6 bulan ini kan harus 6 bulan dulu ya, baru vaksin booster. Habis itu ntar berapa bulan lagi nih harus vaksin lagi atau nggak perlu? Nah itu masih dievaluasi lagi Kak, oke. karena ya namanya COVID ini kan penyakit baru ya, jadi Benar, semua benar. orang di seluruh dunia ini ya anggapannya kayak belum tahu sepenuhnya ini gimana. Makanya kita evaluasi lagi apakah setelah vaksin booster ini perlu nggak sih ada booster lagi nantinya kayak gitu. Oke, nah kalau vaksin booster ini apakah aman nggak untuk semuanya? Misalnya orang-orang yang punya komorbid mungkin atau gimana dokter? Jadi untuk aman atau enggaknya, sebaiknya yang punya komorbid itu dikonsultasikan dulu ke dokter yang merawat. Tapi justru untuk vaksin booster ini sebenarnya diutamakan justru untuk para lansia dan komorbid. Oh Jadi gitu. supaya karena kan yang kena COVID ini kalau misalnya yang gejalanya yang parah itu kan justru orang-orang yang lansia Benar. dan yang punya Comorbid, komorbid. Jadi yang diutamakan kelompoknya mereka seperti itu. Tapi apakah boleh atau enggak, aman atau enggaknya, sebaiknya kalau punya penyakit-penyakit tertentu dikonsultasikan terlebih dahulu kayak gitu. Karena kan namanya setiap penyakit itu beda-beda ya. Ada Benar. yang kayak lagi anggapannya flare itu lagi kambuh itu nggak boleh. Jadi ditunggu dulu, disembuhkan dulu baru boleh vaksin seperti itu. Iya, karena kalau misalnya Marta tahu itu ya, kalau yang komorbid itu pun belum tentu mendapatkan vaksin yang pertama dan kedua. Iya benar sekali. Iya. Jadi ya nggak semua orang bisa vaksin booster benar, gitu ya dokter ya. Benar. Oke, nah ini kapan kita bisa vaksin booster dokter? Oke, kapannya ini yang pertama pastinya kalau sudah vaksin 1 dan 2 ya. Ya. Nah jaraknya kapan? Jaraknya 6 bulan setelah vaksin kedua gitu. Oke, Baru boleh kenapa booster. harus 6 bulan dokter? Grafik itu tadi Kak. Oke. Jadi sebenarnya 3-6 bulan sih range-nya. Range waktu si grafiknya tuh menurun. Cuman kenapa kita ambil 6 bulan itu di saat udah agak jadi pakai kayak maksimalnya gitu lah. Tuh dia udah mau turun banget di titik ini langsung booster gitu. Jadi supaya naik lagi kayak gitu. Supaya pas paling efektif gitu lah. Kalau vaksin pertama ke kedua itu kalau nggak salah 1 bulan ya. Kalau misalnya Astra 3 bulan. Iya. Makanya sebenarnya kan jaraknya tuh karena kita mempertimbangkan grafik itu tadi Gitu. seperti itu. Oke. Nah ini siapa aja nih yang boleh vaksin booster dokter? Pertama yang boleh vaksin booster adalah yang di atas 18 tahun. Oke. Dan yang sudah vaksin dosis 1 dan 2 dan yang jaraknya 6 bulan itu tadi dari dosis kedua. Seperti itu. Oke, nah kalau bicara tentang efek sampingnya, kalau misalnya kemarin tuh Marta dapat Sinovac dokter, nah ya Sinovac ini banyak teman-teman Marta yang nggak ada efek kayak disuntik air aja gitu. Nah kalau vaksin booster ini apa ada efeknya? Oke, jadi untuk efek samping ada namanya KIPI ya atau kejadian pasca imunisasi gitu. Nah, apakah itu kan terjadi kepada semua orang? Juga belum tentu. Benar. Tergantung ke setiap orangnya pribadi masing-masing, kekebalan tubuhnya dan sebagainya. Tapi apakah ada yang mengalami efeknya? Ada. Paling ya efeknya pertama kayak nyeri di sekitar suntikan. Pastinya tuh. Nyeri. Atau kadang ada juga timbul merah-merah, maksudnya kayak agak bengkak atau merah di sekitar lokasi suntikan. Atau ada yang mengalami pusing atau demam. Tapi kalau itu sebenarnya masih ringan ya, maksudnya kayak rata-rata KIPI-nya itu ringan dan itu berlangsungnya 1-3 hari setelah vaksin. Nah tapi kalau misalnya memang setelah vaksin dirasakan kok nggak hilang-hilang ini kayak demamnya atau meriang-meriangnya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Tapi kalau masih dalam batas itu ya normal kayak gitu Kak. Oke dokter, beberapa minggu yang lalu Marta tuh ada berita ada anak di umur 12-an lah ya, 12 tahun itu habis vaksin itu meninggal. Oke, iya. Tanggapannya gimana dokter? Oke, kalau untuk anak yang berita kemarin ya, yang tentang anak habis vaksin meninggal, kita harus telusuri dulu sebenarnya Kak Marta. Kayak apakah anak tersebut tuh memang meninggalnya tuh karena vaksin, ataukah memang sebelumnya sudah punya penyakit bawaan yang tidak terdeteksi kan kita nggak bisa, kita nggak pernah tahu gitu, belum tahu, harus benar-benar diteliti untuk menentukan penyebab kematian itu ada banyak apa ya, ada banyak aspeknya ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa berarti gara-gara vaksin nih gitu. Iya, sama karena kayak, ada 2 orang kan ya kalau nggak salah dokternya. Sama kayak misalnya gini, dok aku kemarin abis vaksin kok besok ini antigenku positif misalnya gitu. Nah itu tuh sama seperti ini, mungkin aja dia udah
namanya kena exposure-nya itu waktu misalnya 3 hari sebelum dia vaksin. Tapi belum ada gejala dan biasanya terdeteksi antigen itu kan nggak langsung. Misalnya hari ini kena, ada juga sih yang langsung kedeteksi. Ada juga yang baru kedeteksi setelah 3 hari terpapar. Seperti itu. Nah, misalnya kejadiannya dia baru terdeteksi 3 hari setelah terpapar. Lalu H-1-nya ini dia vaksin. Berarti kan sebenarnya bukan karena vaksinnya dong, karena memang sebelumnya dia sudah terpapar, seperti itu. Oke, jadi pintar-pintarlah ya teman sehat ya untuk mengecek swab atau PCR kalau misalnya habis dari keluar kemana, keluar kota kayak gitu ya. Dan sekarang tuh masih banyak mall tuh masih kebuka ya kan. Gelombang ketiga ini masih apa ya istilahnya masih bebas lah ya orang-orang ya, masih belum tahu ini ternyata gelombang 3 udah mulai loh gitu ya kan ya. Nah dokter, ada tips nggak untuk teman sehat supaya terhindar dari COVID? Apalagi yang sekarang kan udah ada Omikron ya dokter ya, silakan. Oke, yang pertama jangan pernah sepelekan COVID ya teman-teman sehat. Meskipun ini beritanya Omikron itu lebih ringan ya, kayak flu biasa. Benar. Iya kalau kita kenanya yang amit-amit ya, maksudnya sampai flu biasa. Kalau misalnya ada juga memang yang bergejala berat bahkan sampai meninggal, terutama untuk teman-teman untuk kelompok usia yang sudah tua, lansia ataupun yang komorbid yang belum bisa divaksin ataupun bayi balita yang belum bisa divaksin. Kan nggak enak kan kalau misalnya kita yang mungkin ya emang gejalanya flu biasa, tapi kita sampai menularkan ke orang-orang, ke kerabat atau bahkan keluarga tercinta yang belum bisa divaksin karena kita jadi sakit gitu kan, ya amit-amit kayak gitu. Jadi jangan pernah sepelekan karena sudah ada kasus yang memang sampai meninggal dan ada kasus yang sampai berat seperti itu Kak Marta. Hal yang kedua tetap ya ini yang selalu digembar-gemborkan, patuhi prokes, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, ya menjaga imun dan iman juga ya seperti itulah. Jadi kayak tetap terapkan aja seperti yang COVID pada sebelum-sebelumnya. Karena Omikron ini ya sama aja, tetap aja COVID, bukan flu biasa, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan teman sehat, dan juga kalau misalnya udah waktunya vaksin booster, silakan vaksin booster secepatnya gitu ya, setelah 6 bulan dari vaksin kedua begitu ya dokter ya. Benar sekali. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Dokter Clarissa yang cantik ini sudah meluangkan waktu dan udah bisa bincang-bincang sama kita dari Paratalk ini ya. Jangan lupa teman sehat untuk tetap like, share, komen, dan juga notification bell-nya dinyalakan ya. Kalau bukan kita sendiri yang memberikan proteksi untuk tubuh kita, siapa lagi? Yang penting sehat. Saya Marta pamit, bye!